Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali. Ini berarti pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua. Ya, kok. Semesternya ke semester 6. Ya, semester Betul ya? 6. Siapa nih? Abdullah Pohan. Nah, ada? Nggak ada ya? Ahmad Rizky ada ya? Ahmad Rizky nggak ada juga? Masih di Bali. Oh, di Bali. Ali Nasihin. Panggilannya Ali ya? Bin Abi Thalib. Wah, bukan. Andi Safrul. Ali Safrul. nama sebakten. Panggilannya Andi ya? Angga. Gue tuh kadang-kadang masih lupa lo muka-mukanya. Bintang Esdra. Bintang. Panggilannya Bintang. Fikri. Irfan. Amirul Basri. Dery. Ridho hadir. Rizky. Oh, ini Rizky yang kakaknya itu. Ali bukan? Rizky kakaknya Ali. Oke. Alhamdulillah. Jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang ya? Ya, Pak. Nih, kembalian dulu. Baik. Minggu lalu kita udah bicarain mengenai Roma 9 ayat 5 kan ya? Ya. Tapi katanya nih teman-teman ini udah mau ditugaskan ke ini ya, daerah-daerah ya? Ya, Pak. Dari kemana? Bali. Fikri? Gorontalo. Wih, jauh ya. Oh, mana? Mentawai. Wih, jauh-jauh. Ridho? NTB. Wih, mantap. Lombok. Terus? Morowali Utara. Morowali. Oh, berarti yang kemarin, bukan. Daerah situ ya? Kamu di mana? NTT kok. Oh, NTT. Iya. Terus, Ali? Kaltim. Kaltim. Kamu? NTT. Oh, sama? Iya, beda kecamatan. Oh, beda kecamatan. Kamu? Mentawai. Sama. Oh, sama itu. Kamu? Sulawesi Tengah. Oh, itu yang kemarin tuh berarti ya? Yang tempat Ustadz Kurnia itu ya? Sulawesi Tengah ya? Ya, Der? Sulawesi Tengah berarti yang apa kemarin namanya? Ngoyo apa bukan? Ngoyo ya. Oh, oke. Kapan mulai ditugasin kapan? Pokoknya sebelum Ramadan kita udah ada di tempat Selama 1 bulan. selama Ramadan. Kurang. Oh, berarti hampir 2 bulan. Ya, Tugasnya membersamai umat selama Ramadan. Iya. Ngajar ngaji TP, ngajar Quran, ngaji. kayak gitu. Terus Kalau ada yang apa namanya misionaris, kami menghalau terus misionaris. Kalau ada. emang masih ada ya? Masih ada? Iya, di dalaman masih ada kok. Masih ada ya? Masih ada. Enggak, yang menugaskan kalian ini semua berarti STID-nya atau Dewan Dakwahnya? Dua-duanya. Ini Kerjasama berarti? programnya Dewan Dakwah yang mengkadernya kan dari STID. Program utamanya dari Dewan Dakwah yang melaksanakan STID. Mahasiswa STID. Oke. Mulai sebelum Ramadan berarti ya? Mulai sebelum Ramadan. Berarti nanti selama tugas hampir 60 hari kita nggak kuliah? Enggak. Enggak. boleh. Tanggal 29 berangkat 29 bulan Februari. Februari ini? Udah Oh, mulai berangkat. apa kuliahnya ini berarti saya samperin satu-satu? Enggak? Boleh. Asik. Mantap ya kalau gitu ya. Terus di sana ditugaskan di sana tuh sendiri-sendiri atau ada temennya? Iya, satu desa sendiri. Satu desa, satu personil. Iya, Tidurnya di mana? Tergantung nanti. bisa di masjid kok, bisa di rumah warga, bisa di rumah kepala desa. Oh, oke. Bisa nanti kayak di gubuk-gubuk yang kemarin itu. Hmm. Bisa jadi itu ya siapa ya Morowali? Nah, ini. Begitu ya? Ya, bisa jadi kok. 50 hari ya? Iya. Wih, pengalaman yang asik dong itu berarti ya. Harusnya. Hah? Nggak ada WA, nggak ada internet, nggak ada WhatsApp grup gitu ya. Dapat sinyal nggak itu? Semoga. Semoga. Nggak semua daerah kali ya dapat ya. Tadi ada yang NTB ya? NTB-nya di mana? Belum tahu.
Ada di Lombok Timur, Lombok Barat sama Bima. Nah, Loh, kok 3 tempat? belum tahu pasti ditempati di antara 3 itu kok. Loh. Oke. Nanti Tapi pas sampai kalau NTB kan tapi kan udah mayoritas Muslim. Iya kan? Iya. Masih dikirim juga. Kok bukan dikirim yang ini, yang tempat-tempat yang Pedalaman. Sekarang ke NTB tapi di pedalamannya lagi. iya, pedalaman tapi yang kita temenin atau bina itu juga kaum Muslim kan? Iya, tapi yang pemahamannya kurang awam. Oh, oke. Yang masih awam gitu. Nanti kalau dikasih tahu kristologi mana paham mereka? Hah? Bentengnya aja ya. Di Mentawai mungkin yang ini banyak. Iya. Oh, jadi kalian ini memang ditugaskan memang untuk untuk menjaga akidah umat Islam yang di daerah-daerah terpencil ya. Masya Allah, nanti juga kemarin kan kita sudah rekam kan ya sama Ustadz Kurnia sama Dery juga tentang pengalaman bagaimana misi daripada Dewan Dakwah yang istilahnya membersamai gitu ya, menjaga akidah umat Islam di daerah tertentu, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan kalau misalnya ada orang-orang yang belum Muslim untuk masuk Islam di daerah itu gitu ya. Ya insya Allah mudah-mudahan aja ada orang-orang yang belum Muslim di sana menerima hidayah ya. Berarti tapi kan yang kalian tunjukkan itu kan bukan kristologinya kan yang kalian teriak-teriakan di sana kan, tapi akhlak Islamnya. Ya, yang penting adalah tauhidnya. Ya baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan dimudahkan ya dan dilancarkan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Amin. Aminnya kencang amat. Mentang-mentang besok pemilu. Amin. Oke, nah kalau gitu cocok nih kalau saya kasih sebuah topik hari ini ya. Ini memang ya mungkin sudah qadarullah nih. Saya mau memberikan topik hari ini judulnya bagaimana menjawab misionaris. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian di tempat ditugaskan di sana ketemu dengan misionaris, kalian sudah tahu nanti harus bicara soal apa ya. Kalau bisa nih dicatat, nanti juga PDF-nya saya kirim deh ini deh. Baik, coba tolong ditampilkan. Nah, ini ya judulnya ya. Oke, kita sudah sama-sama belajar bahwa kekristenan muncul itu kan karena ada perpecahan di dalam Yahudi. Betul? Kristen pecah karena mereka menganggap tokoh yang bernama Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu dianggap atau dipercaya oleh orang Kristen bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Oke. Dulu kita sudah pernah bahas yang 25 alasan kenapa Yesus bukan Mesias yang dijanjikan, gitu ya. Tapi ini nanti ranahnya agak sedikit lebih luas. Nah, siapa yang disebut dengan Mesias atau Mesias? Yang bisa disebut sebagai Mesias atau Mesias di dalam Tanakh ya atau kitabnya Yahudi itu bisa raja dan imam. Saul itu disebut Mesias karena apa? Ada di 1 Samuel 26 ayat 11. Daud juga Mesias. 2 Samuel 23 ayat 11. Nabi-nabi dan raja non-Yahudi pun ada yang Mesias. Ada yang disebut Mesias. Ya, di 1 Raja-Raja 19:16 dan Yesaya 45:1. Nah, nubuat tentang Mesias yang dijanjikan, ya dulu kita sudah pernah bahas juga. Cuman ayat-ayatnya mungkin dulu belum saya kasih ya. Nah ini ada ayat-ayatnya nih, boleh dicatat nih ya di Yesaya 2 ayat 1 sampai 4, 32 ayat 15 sampai 18, pasal 60 ayat 15 sampai 18, pasal 66 ayat 23, kemudian kitab Sefania pasal 3 ayat 9. Kemudian di Hosea pasal 2 ayat 20 sampai 22, kalau dalam edisi Kristen 18 sampai 20. Amos pasal 9 13 sampai 15, Mikah 4 ayat 1 sampai 4, Zakaria 8 ayat 23, 14 ayat 9, Yeremia 31 ayat 33 sampai 34 dan Amsal 86 ayat 9 dan sebagainya. Ada yang lain lagi. Ini adalah nubuat tentang Mesias di dalam Tanakh. Tanakh udah tahu ya. Kemudian Mesias yang dijanjikan itu yang di dalam tanah itu pertama adalah yang penting apa? Dia adalah seorang manusia. Bukan Tuhan sendiri yang turun jadi manusia gitu ya. Ini udah ada perbedaan nih. Kalau di Kristen kan Yesus sebagai Mesias tapi dia juga sebagai Tuhan yang turun jadi manusia.
Tapi kalau menurut kitab tanah, dia bukan Tuhan yang jadi manusia, karena di Maliaki 3 ayat 6 disebutkan bahwa Tuhan itu tidak berubah. Ya. Dan sebelumnya lagi sudah disebutkan lagi bahwa Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Bilangan 23:19. Ayat-ayat yang menyebutkan bahwa Mesias yang dimaksud itu harus keturunan Daud ada di Yesaya 11 ayat 1 sampai 9, Yeremia 23 ayat 5 sampai 6, pasal 30 ayat 7 sampai 10, pasal 33 ayat 14 sampai 16, Yeskiel 34 ayat 11 sampai 31, pasal 37 ayat 21 sampai 28, Hosea 3 ayat 4 sampai 5 dan Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Nanti kalian bisa cek isinya sendiri ya. Kita nggak usah baca satu-satu lah, mungkin terlalu lama. Nah, kemudian siapa Mesias yang akan datang itu? Yang pertama, tadi seperti yang saya bilang, Mesias itu bukan Tuhan yang turun sendiri jadi manusia. Ini jelas di tanah. Mesias itu nanti akan datang ketika semua pengetahuan tentang Tuhan telah menyebar di seluruh dunia. Juga ketika semua senjata telah dihancurkan, ketika semua sudah berakhir konflik. Artinya sudah tidak ada lagi manusia yang mengangkat senjata untuk perang. Berikutnya, yaitu ketika orang-orang Yahudi telah dikumpulkan kembali ke tanah air mereka. Ya, yaitu dalam hal ini di Palestina. Yang kelima, ketika Bait Suci telah dibangun kembali di Yerusalem. Dan ketika orang-orang Yahudi dicari oleh dunia sebagai guru spiritual. Nah, kira-kira kalau melihat poin 1 sampai poin 6, poin mana yang masuk atau menjadi kriterianya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan? Kira-kira ada nggak yang masuk ketika Yesus lahir sampai Yesus diangkat gitu? Nggak ada kan? Nah, kalau Yesus dibilang Mesias tapi Tuhan turun sendiri kan berarti kan tidak sesuai dengan tanah. Karena itu adalah pemahaman sepihak dari Kristen. Yang kedua, sampai sekarang pun belum semua manusia tahu tentang Tuhan. Sampai sekarang pun masih ada perang. Zaman Yesus pun juga masih ada perang. Ya, dan sampai sekarang pun orang-orang Yahudi juga belum berkumpul kembali ke tanah air mereka. Dan juga Bait Suci yang ketiga juga belum dibangun. Dan ketika orang-orang Yahudi dicari oleh dunia sebagai guru spiritual juga belum gitu ya rasanya. Nah, berikutnya, menurut Kristen, Yesus adalah Mesias yang akan datang kembali, betul kan? Ya, kita juga di dalam Islam juga beriman bahwa Nabi Isa Al-Masih akan datang kembali, ya kan? Untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib dan membunuh babi. Kira-kira kiasan apa bukan tuh yang membunuh babi sama mematahkan salib? Kiasan. Kalau yang membunuh Dajjal? Bukan ya? Bukan kiasan kalau yang membunuh Dajjal ya. Karena kan kalau Dajjal dengan ini kan barengan. Kalau yang mematahkan salib dan membunuh babi kayaknya itu pasti kiasan ya. Apakah ya kamu membunuh babi? Kan nggak mungkin gitu nyari-nyari babi di seluruh bumi gitu kan. Jadi artinya apa kira-kira kalau mematahkan salib dan membunuh babi? Kira-kira artinya? Mematahkan keyakinan. Mengklaim apa namanya? Klaim Kristen bahwa apa ya? Berarti mematahkan salib itu Nabi Isa mengungkapkan kebenaran kepada orang-orang Kristen bahwa yang benar itu adalah Islam. Mematahkan fitnah. Jadi kan bahwa bukan aku yang disalib dahulu Ya, itu. jadi mematahkan fitnah bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah Tuhan gitu kan. Dan tidak disalib. Ya. Oke, jadi yang pertama, Tanakh atau Bible-nya Yahudi tidak pernah berbicara tentang kedatangan Mesias yang kedua kali. Konsepnya Mesias yang akan datang di dalam kitab tanah, itu Mesias itu datang ya cuma sekali doang. Bukan datang, melaksanakan misi atau menyelesaikan misi, terus pergi, terus datang lagi gitu, bukan begitu gitu. Konsepnya Mesias di tanah. Kemudian semua ayat-ayat mengenai Mesias yang dianggap oleh umat Kristiani sebagai nubuat kedatangan kedua itu mempunyai perspektif yang pertama yang akan datang. Mereka berbicara tentang seorang yang datang, bukan yang datang kedua kali. Nah, bedanya gitu ya. Jadi kalau Yahudi bilang Mesias yang akan datang itu hanya datang sekali aja. Tapi kalau Kristen, Mesias datang, pergi, datang lagi. Beda konsepnya. Gitu ya. Yang ketiga, kedatangan yang kedua kali dapat diklaim sebagai Mesias yang gagal.
dan tidak memberikan kredibilitas terhadap kedatangan Yesus yang pertama kali datang. Jadi artinya konsepnya Mesias yang akan datang sekali aja di dalam perspektifnya Yahudi itu ya memang misinya cuma sekali datang gitu. Tapi kalau datang sekali, pergi, datang lagi itu bisa dianggap sebagai misi yang gagal gitu. Ya walaupun Kristen mengklaim bahwa misinya Yesus datang untuk menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib, kemudian dibangkitkan, ya kemudian nanti akan datang lagi. Buat orang Yahudi itu adalah misi yang gagal gitu. Yang keempat, perjanjian baru menyatakan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa dia akan kembali ketika mereka masih hidup, tapi dia tidak melakukannya. Pernah baca kan? Di Matius 16:28, 24:34, Markus 13:30, Roma 16:20, Ibrani 10:37, dan Wahyu 22:10 dan 12 dan 20. Jadi kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru, Yesus bilang akan datang lagi ketika murid-murid itu masih hidup. Ada kalimat begini, bahwa ada dari antara kalian yang tidak akan mati ketika Anak Manusia datang lagi gitu. Kita sama-sama buka ayatnya ya. Bentar. Coba cari ayatnya. Matius 16:28. Salah satu bacain coba. Ini nggak usah ditambah. Nggak ditampilin kan? 16:28. 16:28. Matius 16:28. 16. Iya, 16:28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Nah ini boleh ditampilin nih. Kebaca nggak di situ? Saya perbesar ya. Kebaca ya. Berarti kan sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Sekarang Yesus sudah datang belum? Belum. Ya belum dong. Yang kedua kali maksudnya belum. Itu kalau dibilang seorang di antara yang hadir di sini, ini maksudnya siapa? Murid-murid Yesus bukan? Iya, murid. Itu Yesus berkata kan? Iya. Ya, murid-muridnya. Coba kita lihat ayat-ayat sebelumnya. Matius 16:28. Nah ini kan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Oh ya. Jadi di sini kan Petrus menarik ke samping, menegur dia, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Maka Yesus berpaling pada Petrus, terus kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, barang siapa, nah ini kan yang ayat 28 ini kan termasuk bagian dari perkataan Yesus kepada murid-muridnya kan? Kita lihat ayat 28 tuh. Aku berkata kepadamu sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini. Ini kiasan bukan? Hah? Bukan orang-orang yang hadir di sini. Bukan dong? Bukan. Ini berarti kan jelas bahwa Iya. Yesus berkata kepada murid-muridnya yang benar-benar hadir di situ. Iya. Ada yang tidak akan mati. Nah, anggaplah murid Yesus ada 12. Ada yang tidak akan mati. Gitu. Siapa kira-kira yang tidak mati sampai sekarang? Karena sekarang Yesus belum datang gitu. Betul kan? Oh ya. Udah mati semua. Nah, ini boleh ditanyakan nanti kalau ketemu misionaris nih. Ya, boleh dicatat nih. Kasih ayat ini. Tanya, siapa murid Yesus yang belum mati sampai sekarang? Karena Yesus sampai sekarang belum mati gitu. Yesus, belum datang, sorry. Yeah. Belum datang kedua kali maksudnya. Oke. Boleh ditandain tuh ayat 28. Itu dalam kerajaannya. Kalau di TB2 nggak ada dalam kerajaan. Kamu mau udah TB2 itu? Ya. Wah, hebat udah punya TB2 ya. Hah? Saya kan lebih pro dari mereka Asik. itu. Coba lihat, ada yang kecil ya. Ya kalau TB2. Iya ya, TB2 ada yang kecil juga ternyata ya. Kalau saya kan namanya udah agak tua jadi agak besar gitu kan. Tulisannya udah agak besar. Matius 16 28. Kan datang sebagai raja. Oh iya, di sini
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja. Ya, jelas lah sebenarnya, cukup jelas. Ini kan lebih mereka lebih di generalisir, diumumkannya gimana ya? Soalnya kan kalau yang di TB kan datang sebagai raja di kerajaannya. Kalau ini kan cuma datang sebagai raja, nggak tahu di mana datangnya. Ya, tapi bukan poinnya itu sih sebenarnya. Poinnya Yesus belum datang sampai sekarang kan. Siapa yang masih hidup ya? Siapa yang masih hidup? Saya cuma pengen tahu aja siapa yang masih hidup gitu. Kalau masih hidup di mana gitu, saya pengen lihat gitu. Pengen foto bareng. Berapa umurnya? Ya nggak tahu dong berapa. 2000 dong berarti 2000 tahun dong. Kalau dia masih hidup berarti dia harusnya yang ngebaptis kok ya. Kenapa hubungannya sama baptis? Terus kita lihat lagi di ayat yang lain. Markus 9 ayat 1. Ya. Markus 9:1 kita lihat. Katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Kalau ini agak berbeda ya akhirnya. Kalimat akhirnya agak beda ya. Kalau di sini tidak dikatakan Yesus yang akan datang lagi kan? Ya kan? Jadi yang tadi kok ya intinya siapa yang tidak akan mati. Iya. Kita tidak mempermasalahkan yang belakangnya lah. Mau yang Yesus datang lagi sebagai raja atau dalam kerajaan Allah, atau yang sebelum mereka melihat kerajaan Allah telah datang dengan kuasa, ya apapun itu, sekarang Yesus belum datang lagi. Nah, pertanyaannya, siapa di antara murid-murid Yesus yang belum mati sampai sekarang? Kalau nggak ada berarti ayat itu dipastikan tidak asli. Mau lihat di sini? Dikeluarin lagi kok. Hah? Nggak kita lihat aja. Dikeluarin ya, dipastikan Nggak tidak kita asli. lihat statusnya apa di sini? Oh, ya. Wih, merah. Tadi yang Matius 16:28 ya. Tapi yang jelas kan gini, kita sama-sama tahu, sudah belajar bahwa Matius dan Lukas, penulis Matius dan Lukas, itu kan menyadur dari Markus. Ya, berarti kalimat yang di Matius itu hanya kalimat yang dirubah-rubah sedikit lah. Begitu nanti juga mungkin di Lukas. Biar tebal aja berarti. Matius 6:28. Oh, panjang bener ini. Di sini sih tidak ada kata-kata tidak asli. Tidak ada. Di sini tidak ada kata-kata yang tidak asli. Ya, anggap aja otentik lah. Ya. Kan? Tapi yang Matius kan menyadur dari Markus. Iya, saya belum lihat yang Markus nih. Markus 9 ayat 1 ya. Berarti waktu Yesus disalib kemudian mati, setelah itu bangkit lagi diangkat ke langit berarti itu kok ya di ajaran Kristen. Iya. Tapi sebelum diangkat kan ada ayat-ayat yang Yesus menampakkan diri kepada beberapa murid. Tapi kerajaannya belum berdiri. Konteksnya ini kan berarti kan nanti sampai Yesus datang yang kedua kali. Oh ya. Nah. 9 ayat 1 mana ya? Mungkin Benyamin Netanyahu. Tidak ada sini. Tidak ada ayat ini tidak asli gitu enggak. Oke. Ya, ini tadi Matius, sekarang Markus, berarti habis itu kita lihat yang Lukas ya. Lukas 9:27. Hampir sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kenapa yang Matius beda sendiri ya? Matius 16:28. Anak manusia datang sebagai raja. Tadi Lukas berapa tadi? Lukas 9:27. Itu apakah
Yesus menyindir dirinya sendiri kok atau gimana? Yesus menyindir, Iya, dia menyebut dirinya sendiri. menyebut apa menyindir? Nah, tapi kan dia wafat kan tadi. Iya, Tapi gagal berarti. 9:27, 9:27, 27. Karena kan katanya ada yang apa di sini yang hadir di sini. Yang 27 yang di Lukas tidak ada catatan kakinya ini. Nggak ada. Ya sudah, anggap aja otentik lah. Ya. Karena tidak ada keterangan di sini. Nah, poinnya cuma apa? Kita cuma pengen tahu siapa murid Yesus yang belum mati sampai sekarang gitu ya. Itu aja udah. Poinnya itu aja sebenarnya. Oke. Berarti kalau begitu, yang di Matius 16:28, Markus 9:1, kemudian Lukas 9:27, boleh nggak kalau disebut itu adalah nubuat Yesus yang gagal? Iya. Iya, Ini kan? pasti gagal. Kecuali ada murid Yesus yang masih hidup sampai sekarang. Iya. Nah, itu berarti nggak gagal gitu ya. Kalau ahli-ahli perjanjian baru melihat ayat-ayat ini, mereka jadi melihatnya gini. Jadi dari sisi pemahaman orang-orang Yahudi pada saat itu, dianggapnya bahwa Yesus itu yang sudah dianggap mati kemudian bangkit lagi, terus kemudian diangkat, dia akan datang dalam waktu yang dekat gitu. Mungkin nggak sampai 1 abad gitu. Jadi murid-murid itu dianggapnya dia akan menunggu sampai Yesus datang lagi. Dan itu nggak akan lama lagi, nggak lama lagi gitu loh. Bukan yang ribuan tahun kemudian gitu loh. Ya, ini pandangan-pandangan dari ahli-ahli perjanjian baru. Jadi kalau begitu kan sebenarnya kan range waktunya yang mereka pahami ini sangat pendek. Nggak lebih dari 200 tahun sebenarnya. Anggapannya masih di bawah 100 tahun gitu. Karena mereka masih mengharapkan Yesus akan datang lagi sebelum mereka mati. Nah, tapi kalau sudah zaman sekarang, sudah 2000 tahun kemudian, kita bicara, kita melihat ayat seperti ini, berarti ini kan bisa dianggap sebagai nubuat Yesus yang gagal. Kecuali masih ada murid Yesus yang masih hidup. Gitu. Oke, ini poin ya, penting nih soalnya. Kalau ketemu kalian ketemu misionaris, ya udah tinggal tanya itu aja. Oke, kita kembali tadi ke apa namanya? Oh, ada di Roma Matius 16 24:34. Sebentar coba ya. 24:34. Oh, kalau yang Matius 24:34 mengatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Matius 9:24. Matius 24:34. Ya, tapi ini masih apa ya? Masih kurang begitu nyambung sih sama yang Matius 16:28 tadi ya. Oh iya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjutkan aja yang ini tadi. Ya, jadi poin yang Kristen adalah Mesias yang akan datang kembali ini sebenarnya sudah di perspektifnya Yahudi juga sudah gagal karena tidak sama dengan pandangan Yahudi. Pandangan Yahudi memandang bahwa Mesias yang akan datang ini bukan datang 2 kali, tapi hanya datang sekali. Ya, jadi kalau pandangan Kristen yang mengatakan bahwa Yesus sudah datang, sudah menyelesaikan misi, terus pergi, terus datang lagi, itu sudah tidak sama dengan konsep Mesias yang di dalam pandangan perspektifnya Yahudi. Dan yang terakhir, bahwa dikatakan Yesus bilang ada murid yang tidak akan mati sebelum dia datang, entah sebagai raja, entah dalam kerajaan Allah. Nyatanya sampai sekarang Yesus belum datang, dan kita nggak tahu apakah ada murid yang masih hidup, berarti ini bisa dianggap sebagai nubuat Yesus yang gagal. Oke, lanjut ya. Nah, juga ada tentang masalah Nabi Elia. Bukan Nabi Elianya, tapi gini. Maliaki 3 ayat 23-24 atau 4 ayat 5-6 dalam edisi Kristen mengatakan bahwa Nabi Elia akan kembali sebelum Mesias muncul. Di dalam Gospel Matius mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah Nabi Elia. Pasal 11 ayat 13-14, pasal 17 ayat 10-13. Namun Gospel Yohanes pasal 1 ayat 21 menyebutkan Yohanes Pembaptis menyangkal bahwa dia adalah Elia.
para misionaris mungkin mengklaim bahwa Yohanes kembali dalam roh Elia, namun A. Maliaki menubuatkan bahwa Elia akan kembali bukan seseorang yang ada dalam rohnya. B. Yohanes Pembaptis sama sekali tidak mengaku hubungan apapun dengan Elia. C. Yohanes tidak menggenapi nubuatan Maliaki bahwa Elia akan memulihkan hati nenek moyang mereka kepada anak-anak mereka dan hati anak-anak kepada nenek moyang mereka. Coba sekarang buka Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 19 kalau nggak salah. Ya. Coba dibaca, salah satu bacain. Ayat 19 sampai 21. Yohanes 1:19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Lalu mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Ini tampilin. Yang ditampilin di laptop. Nah. Udah ya. 19 sampai 21 kan? Di situ Yohanes kan ditanya apakah dia Mesias? Bukan. Apakah dia Elia? Bukan. Apakah engkau nabi yang akan datang? Bukan juga. Di sini ada satu poin bahwa Yohanes Pembaptis tidak mengaku dia sebagai Elia, sebagai titisan Elia gitu ya. Oke. Perhatikan ayat yang ke-21. Kalau kita lihat 19 sampai 21, ada 3 sosok yang ditanyakan. Apakah engkau Mesias? Bukan. Apakah engkau Elia? Bukan. Apakah engkau nabi itu? Bukan. Ada yang tahu nggak kira-kira nabi itu tuh siapa yang dimaksud? Atau dari mana istilah nabi itu? Hah? Salah? Bukan, maksud saya. Itu perjanjian baru. Iya, Isa juga perjanjian. Maksud saya gini loh. Orang Yahudi atau orang-orang Lewi bertanya kepada Yohanes Pembaptis, apakah kamu Mesias? Bukan. Apakah kamu Elia? Bukan. Apakah kamu nabi itu? Bukan juga. Nah, istilah nabi itu buat orang-orang Lewi, mereka tahu ada istilah nabi itu tuh dari mana? Ada yang tahu nggak? Dari Torah. Dari Torah. Kitab apa? Kitab apa? Enggak, nama kitabnya. Oh, Nih, yang ketika Musa menjanjikan ada ya. 18. Nih lihat nih. Seorang nabi, 18 ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ini kan ada ayat seperti ini. Kalau perspektif Yahudi menafsirkan ayat 18 ini, mereka mengatakan bahwa nabi yang akan dibangkitkan itu, yang seperti Musa itu adalah Yosua bin Nun, penerus daripada Nabi Musa. Oke. Tetapi di perjanjian baru tadi kita melihat di Yohanes 1, yang ayat 19 sampai 20, di sini ada perkataan apa? Engkaukah nabi yang akan datang? Berarti kan kita bisa bertanya, berarti nabi yang akan datang itu, yang dikatakan di Ulangan 18:18, menurut perjanjian baru di sini kan berarti nabi itu belum datang. Ya. Betul ya? Ya. Belum ada gitu. Ya, Berarti ada 3 pertanyaan yang sosok yang ditanyakan oleh orang-orang Lewi itu, salah satunya adalah nabi yang belum datang. Kita bukan cocokologi ya. Kita bukan klaim nih, ini untuk Nabi Muhammad SAW nih. Kita cuma nanya, siapa yang dimaksud dengan nabi itu? Gitu. Karena kalau kita bicara Mesias, mereka menganggap Yesus sebagai Mesias kan? Sudah datang kan? Udah tutup. Kalau yang disebut dengan Elia, Yohanes bilang dia bukan Elia, tapi Yesus mengatakan Yohanes Pembaptis itu Elia gitu. Ya. Yesus yang Mesias Yesus, yang Elia kata Yesus, Yohanes Pembaptis itu Elia. Nah, tinggal satu, siapa nabi itu gitu. Berarti setelah Yesus ada nabi lagi kan? Setelah Nabi Yohanes Pembaptis dan Nabi Yesus akan ada nabi lagi. Siapa gitu berarti? Belum selesai kan berarti kan?
Kita nggak mau cocokologi. Kita jangan klaim bahwa Nabi itu adalah pasti Nabi Muhammad SAW. Jangan. Ini kitab mereka. Oke. Sampai sini paham ya? Nah, kembali lagi tadi ke konteksnya. Bahwa di sini masih ada permasalahan yang belum selesai nih di dalam perjanjian baru nih. Karena menurut perjanjian baru, Yohanes Pembaptis tidak mengaku bahwa dia adalah titisan Elia, tetapi di lain pihak di lain pihak Yesus mengatakan Yohanes Pembaptis itu adalah titisan Elia gitu. Ya, nanti kita bisa cari ayatnya. Oke. Atau kita mau cari dulu ayatnya ya. Sebentar ya, saya carikan ya. Nah, ini. Sebentar. Ada di Matius 11 ayat 13 sampai 14. Ditampilkan. Ya, Matius 11 ayat 13 sampai 14. Sebab semua nabi ya 13-14. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes, dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Jadi artinya di sini Yesus mengatakan Yohanes Pembaptis itulah Elia gitu. Titisan Elia gitu. Oke. Yohanes Pembaptis ditanya sama orang Lewi, "Kamu Elia?" Bukan. Yesus mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah Elia gitu. Udah cukup. Oke. Poin berikutnya. Menurut Tanakh, Mesias haruslah keturunan Raja Daud. Ada di Yeremia 235, 33-17, Mazmur 89 ayat 35 sampai 37 dan seterusnya. Gospel Matius menelusuri Yusuf, suami Maria, kembali ke Raja Daud, tapi kemudian berkata bahwa Yusuf bukanlah ayah biologis Yesus. Untuk klaim bahwa dia adalah ayah sah dari Yesus melalui adopsi itu tidak dapat mewariskan silsilah melalui adopsi. Orang Yahudi tidak bisa menerima adopsi sebagai yang disebut sebagai keturunan sah gitu. Sekalipun Yusuf dapat mewariskan silsilahnya melalui adopsi, dia tidak dapat menolong Yesus karena dia turun dari atau keturunan dari Jekonia yang garis keturunannya didiskualifikasi dari jabatan raja sebagai bagian dari kutukan Tuhan. Ya, ada di Yeremia 22 ayat 30 dan pasal 36 ayat 30. Jadi poinnya adalah begini. Di Tanakh dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu harus keturunan Daud melalui jalur Salomo. Tetapi kalau Kristen mengklaim bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan, Yesus sendiri bukan anak biologisnya Yusuf. Gitu. Oke lah kalau dianggap Yusuf sebagai keturunan Daud, tetapi di antara keturunan antara Daud dan Yusuf itu ada seseorang yang namanya Yekonia yang dikutuk. Gitu. Jadi kalaupun dia adopsi diterima, sudah bisa nggak diterima karena ada Yekonia. Tetapi kalau tidak menganggap orang yang ada dikutuk, Yesus sendiri bukan anak biologis dari Yusuf. Paham ya? Berarti Yesus tidak bisa dikatakan sebagai keturunan langsung dari Daud melalui jalur Salomo. Nah, ada klaim bahwa Yesus itu turun atau keturunan Daud melalui ibunya atau dari Maria, Lukas pasal 3. Yang pertama, Lukas pasal 3 tidak menyebutkan Maria sama sekali, hanya menelusuri silsilah Yusuf. Sekalipun Lukas menceritakan silsilah Maria, silsilah keluarga hanya melalui ayah. Ada dasarnya di Bilangan 1 ayat 18. Yesus tidak dapat ditelusuri sampai kepada Raja Daud melalui ibunya. Meskipun seorang Yahudi atau bukan ditentukan oleh ibunya, tetapi kesukuan harus melalui ayahnya. Yang ketiga, sekalipun silsilah dapat diturunkan dari pihak ibu, Maria dalam Lukas adalah keturunan Nathan putra Daud, dan keturunan Mesianis hanya melalui Salomo putra Daud. Ya, ada di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 14, 1 Tawarik 17 11 sampai 14, pasal 22 ayat 9 sampai 10, pasal 28 ayat 4 sampai 6. Hasan, udah? Belum kan ya? Belum. Kemudian yang terakhir, Maria juga mungkin merupakan keturunan Jekonia yang terkutuk melalui Sealtiel dan Zerubabel. Ada di Matius 1 ayat 12 dan Lukas 3 ayat 27. Poin-poinnya yang harus diperhatikan apa?
Yesus tidak bisa dikatakan keturunan Daud karena di Lukas hanya menelusuri silsilah Yesus melalui yang disebut Yusuf juga. Memang Kristen mengatakan bahwa yang di Lukas itu yang disebut ayahnya Yusuf, kalau nggak salah Eli ya. Sebentar ya. Kita lihat di Lukas pasal 3. Yang mengenai silsilah Yesus, di situ kan ayahnya Yusuf disebut dengan siapa nih? Anak Eli, ya kan? Kalau yang di Matius, Yusuf disebutkan anak Yakub. Di sini anak Eli. Orang Kristen mengatakan atau apologetnya mengatakan bahwa Eli ini adalah sebenarnya ayahnya Maria sebenarnya. Jadi Eli ini sebenarnya mertuanya Yusuf. Jadi Yusuf dianggap anaknya Eli gitu. Ya, padahal menantu nih. Ini terus ditelusuri sampai ke Daud, tapi di sini melalui jalur anak Daud yang bernama Nathan tuh, ya ayat 31. Oke, sedangkan membuat untuk Mesias di dalam tanah itu harus keturunan siapa? Daud melalui Salomo, bukan Nathan gitu. Jadi kalau silsilah Yesus di Lukas tidak bisa memenuhi nubuat nubuat Mesias yang di tanah. Paham ya di sini ya? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Oh iya, yang terakhir. Begitu juga Maria mungkin merupakan keturunan Jekonia yang dikutuk melalui Sealtiel dan Zerubabel. Jadi, sudah banyak poin-poin yang mematahkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan dalam tanah. Sampai sini paham? Oke. Azan itu ya? Hah? Azan ya? Oke, kita break dulu untuk sholat asar. Nanti setelah asar kita kembali lagi ya. A few moments later. Baik, kita lanjutkan ya setelah sholat asar. Nah, tadi kita sudah bicara mengenai yang klaim bahwa Yesus keturunan dari Daud melalui ibunya Maria ya. Kita tadi udah bahas ya. Nah, terus selanjutnya ini, coba ditampilkan. Klaim bahwa Yesus adalah Mesias karena melakukan mujizat-mujizat. Nah, ada kan klaim begini kan? Iya. Gimana menurut kalian? Sebelum saya bacain nih. Jadi kalau hanya masalah mujizat gimana? Apakah bisa disebut sebagai Mesias yang dijanjikan? Tidak ya? Tapi kan Nah, Nabi Musa juga diberikan mujizat ya. Jadi yang pertama adalah tidak ada alasan untuk berasumsi secara tidak kritis bahwa catatan dalam Perjanjian Baru adalah benar. Mereka tidak ditulis oleh sejarawan atau jurnalis, tetapi oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung dan tidak mengenal saksi mata langsung. Kemudian yang kedua, banyak bagian Perjanjian Baru yang secara historis terbukti mencurigakan. Misalnya, catatan tentang Pilatus dalam kisah Yosefus dan Philo bertentangan dengan cara dia diperlakukan dalam gospel. Pilatus itu dikenal sebagai penguasa yang kejam. Yang ketiga, mujizat tidak membuktikan apapun dan oleh karena itu Tanakh tidak pernah mengatakan kepada kita bahwa kita akan mampu membuktikannya mengidentifikasi Mesias dengan melakukan mujizat. Contohnya ada apa? Para ahli sihir Firaun juga melakukan mujizat kan di Keluaran pasal 7 dan 8. Apakah kalau hanya bisa melakukan mujizat terus langsung dikatakan sebagai Mesias? Kalau begitu tukang sihirnya Firaun juga bisa dong dikatakan Mesias dong ya. Ulangan 13 ayat 1 sampai 4, Tuhan akan mengirimkan nabi palsu yang juga bisa melakukan mujizat untuk menguji kesetiaan orang-orang Yahudi. Bahkan kitab suci Kristen menyatakan bahwa Mesias palsu akan mampu melakukan hal supernatural mujizat. Ada di Matius 24. Tentu saja mujizat tidak akan pernah bisa membuktikan bahwa seseorang adalah orang yang benar-benar Mesias. Oke. Poin-poinnya yang di C ya, yang 1 2 3 itu ya. Oke, terus kemudian ada klaim kebangkitan Yesus. Wah, orang Kristen biasanya jurus terakhir untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Mesias yang dijanjikan karena mereka menggunakan klaim bahwa Yesus itu bangkit. Tapi yang pertama-tama, sebelum kita masuk ke dalam poin-poin ini, yang pertama-tama dan terutama, Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dibangkitkan. Kalian udah pada tahu kan? Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Jadi kalau namanya dibangkitkan, apakah berarti dia punya kuasa sendiri? Tidak. Nanti ada lagi apologet yang mengatakan bahwa dia dibangkitkan oleh dirinya sendiri. Gitu. Ada kan yang menjawab begitu kan? Dia dibangkitkan oleh dirinya sendiri yang
ada di Bapa. Jadi kan Oh, ada yang begitu kan. Jadi kan Bapa itu kan punya firman. ya. Firman itu kan Yesus. Sedangkan Yesusnya sedang mati nih secara kemanusiaan. Ini menurut apologet nih ya. Yesusnya sedang mati dalam kemanusiaannya. Firman itu yang ada di dalam Bapa, kemudian Bapa dan Firman itu yang membangkitkan Yesus. Puyeng nggak? Iya. Ya, jadi itu ya jawaban yang hanya apa ya kalau boleh dikatakan jawaban desperate gitulah. Karena kalau orang Trinitarian juga mengatakan Yesus itu bukan Bapa, Bapa itu bukan Yesus gitu. Iya. Iya kan? Iya. Kalau orang Sabellianisme baru mengatakan Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus. Tapi kalau orang Trinitarian akidahnya kan Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi ketiganya satu hakikat. Kalau Yesus lagi mati, sedang mati, terus bisa nggak dikatakan itu sebagai pribadi Tuhan yang sedang mati? Tidak. Nah, ya, jadi kalau Yesus dibangkitkan, berarti Yesus tidak mempunyai kuasa. Walaupun ada ayat lain yang mengatakan bahwa Yesus berkuasa menyerahkan nyawanya dan mengambil kembali. Tetapi ayat-ayat yang lain kan berkontradiksi. Buktinya Yesus juga dibangkitkan malah. Malah ada kalimat begini di 1 Korintus 6:14, Pak. Kalau yang kisah para rasul kan Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. 1 Korintus 14 ya. 1 Korintus 6:14. Coba. Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, Allah membangkitkan Tuhan. Gimana coba menurut kamu? Itu Theos atau Kurios? Allahnya Theos, Tuhannya Kurios. Jadi Kurios dibangkitkan oleh Theos. Gimana coba? Kita pikir secara akal sehat aja gitu. Kalau kita kan pahamnya gampang. Iya. Tuhan adalah sesembahan, Allah atau Allah adalah nama daripada Tuhan kita. Oke. Kalau di Kristen, Allah itu sebutan, Tuhan juga sebutan. Allah itu gelar, Tuhan juga gelar di Bible ya. Makanya ada Allah membangkitkan Tuhan. Gimana? Kalau ngikut pola pikir mereka sih kok rasanya kayak bener-bener udahlah ditipu gitu aja gitu. Ditelan aja Ditipu. gitu. Iya. Bukan gue yang ngomong ya. Biasanya kan kalau Ini kan kita kalau sedang iya, membandingkan nih. iya. Ya. Kalau kita pakai pemikiran Islam itu aneh sekali rasanya. Iya, Iya, ya, aneh. anehnya berawal dari penggunaan atau apa namanya pemakaian kata Iya. Allahnya. Tapi kalau pakai pola pikir mereka, aduh, ini kayak ditipu deh, ambil aja gitu. Udahlah. Karena kalau buat Kristen, teman Kristen, kata Allah itu adalah untuk Tuhan yang ada di surga. Tuhan itu adalah Allah yang sedang berkarya di bumi gitu. Yang di bumi dikatakan Tuhan, yang di surga dikatakan Allah. Dua sebutan berbeda untuk satu entiti yang sama gitu. Ini menurut Kristen. Padahal ada juga kalimat jangan ada Allah-Allah lain kan. Ya. Itu di Perjanjian Lama. Nah, sekarang kalau sama-sama gelar, entah itu yang dari surga atau di bumi atau di neraka atau apapun lah ya, yang membangkitkan yang sama gitu. Yang membangkitkan sehakikatnya gitu. Berarti ini ada hakikat yang di atas, ada hakikat yang di bawah. Hakikat yang di bawah dibangkitkan oleh hakikat yang di atas. Dibagi-bagi. Apakah bisa disebut itu sebagai satu Tuhan gitu? Beda. Nah, itu aja. Oke, sampai di sini paham ya Iya. maksudnya ya. Oke, jadi klaim kebangkitan Yesus ini kan juga sering digunakan oleh teman-teman Kristen yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan dan juga Tuhan. Nah, kisah-kisah dalam gospel sendiri itu kan banyak kontradiksi, ya kan? Ya. Contoh, siapa yang pertama kali mendekati kubur yang kosong? Di Matius 28:1, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Di Markus 16 ayat 1, Maria Magdalena, Maria yang lain, dan Salome. Di Lukas 24:10, Maria Magdalena, Maria yang lain, Yohana, dan perempuan-perempuan lainnya. Di Yohanes 21, Maria Magdalena sendirian. Ini hanya contoh dari sekian banyak kontradiksi. Saya dulu sama teman-teman angkatan sebelum kalian sudah membahas tuh kontradiksi-kontradiksi apa saja, termasuk ini gitu. Nah, ini kita hanya pakai untuk menyanggah tentang klaim kebangkitan Yesus. Ya. Kalau ada 4 cerita yang berbeda antara Matius, Markus, Lukas, Yohanes, pertanyaan kita apa? Mana yang salah gitu. Jangan mana yang benar.
Karena nggak mungkin empat-empatnya benar semua kan, pasti ada yang salah. Oke, nanti kalau teman Kristen ada yang bilang, itu kan menurut perspektif penulis katanya. Ya, ya tinggal kita tanya lagi, penulis saksi mata langsung bukan? Gitu. Bagaimana penulis yang tidak atau yang bukan saksi mata langsung bisa menulis nama-nama yang berbeda-beda? Berarti kalau begitu, setiap penulis menerima informasi yang berbeda-beda juga berarti gitu kan. Berarti benar apa yang dulu kita pernah ngomong kan? Berarti penulis ini menulis berdasarkan informasi dari Quail. Apa? Masih ingat Quail? Kisah-kisah dari mulut Kabar berita yang beredar di masyarakat. masyarakat. Nah, apakah kalau begini istilahnya bisa disebut reliable gitu? Atau bisa dipercaya? Enggak lah. Gitu ya. Kalau Oke. kayak gitu berarti dongeng kok ya. Gue mau ngomong dongeng gak enak juga. Lu yang ngomong ya, bukan gue. Ya artinya gini lah. Artinya kita kalau memandang sebuah narasi atau informasi, kan kita sudah punya standar nih. Standar kita apa? Kalau kita bicara mengenai hadis saja, standarnya tinggi kan? Ya. Harus jelas matanya, jelas sanadnya, jelas perawinya gitu. Nah ini perawinya aja anonim gitu maksudnya. Ya. Kalau perawinya anonim, bagaimana kita bisa mempercayai gitu? Loh, tapi bukan berarti kita melarang orang mempercayai ya, bukan ya. Teman-teman Kristen yang mempercayai silakan aja, monggo, kan kita hanya bahasan mengenai ini kritiknya aja gitu. Terserah mereka. Terserah mereka. Mereka juga bebas kok mengkritik Al-Quran asal tidak menista agama orang lain. Ya, betul. Kita juga di sini bukan dalam rangka menista agama orang lain loh. Tetapi yang kita lihat adalah di dalam kitab mereka. Kenapa kita bahas? Karena satu, kita sudah tahu bahwa masih banyak upaya-upaya pemurtadan yang dilakukan oleh pihak mereka. Ya. Yang kedua, kitab mereka juga dijual bebas nggak di toko? Ya, dijual bebas. Sebuah buku yang dijual bebas di toko, boleh nggak dikritik? Boleh. Boleh. Itu kan, misalnya Derry menulis buku, dijual di toko. Boleh nggak kita kritik? Boleh. Boleh. Gitu. Oke. Kan ada anggaran ini kan negara untuk bukunya juga. Apa? Ada anggaran negara untuk Bible. Anggaran negara? Iya. Saya nggak berani ngomong lah kalau anggaran Ada negara. kemarin saya lihat di rumah Ustaz Abu Didat buku milik negara tidak diperjualbelikan. Oh, kalau itu juga ada yang begini nih. Oh. Ini juga persembahan dari Direktorat Jenderal Agama. Berarti kan boleh dikritik dong. Ya boleh. Ya. Setiap buku, mau yang menerbitkan negara, mau menerbitkan swasta, kan yang namanya dijual bebas, ya boleh dikritik dong. Ya. Oke, yang berikutnya. Siapa yang pertama kali mereka lihat di kuburan? Matius 28, 2 dan 5 mengatakan seorang malaikat di luar kubur. Markus 16:5, seorang pria di dalam kubur. Lukas 24:4, dua orang laki-laki di dalam kubur. Yohanes 20:1, apa? Tidak ada seorang pun. Mana yang salah? Gitu. Ya kan? Oke, yang berikutnya. Siapa yang pertama kali memberitahu Maria tentang kebangkitan Yesus? Matius 28:5-6, malaikat. Markus 16:6, seorang pria. Lukas 24:5-6, dua pria. Yohanes 20:14-17, Yesus sendiri. Yang salah yang mana gitu loh? Kan nggak mungkin empat-empatnya benar gitu. Ya, sedangkan empat-empatnya anonim gitu. Berikutnya, kepada siapa Yesus pertama kali menampakkan diri? Matius 28:8-9, kepada Maria yang gembira dalam perjalanan. Yohanes 20:14-17, kepada Maria yang berduka dalam kubur. Di dalam kubur. Ya maksudnya di dalam kuburnya kan bentuk gua gitu. Marianya udah masuk dalam kubur, bukan Maria yang dikubur gitu. Ya, kan juga beda. Gembira dan berduka. Nah, Perjalanan dan kubur. yang penting kan, Orang meninggal gembira. nah iya maksudnya diberitahukan kepada siapa gitu, kepada siapa menampakkan dirinya gitu. Berikutnya, apa yang dilakukan para wanita tersebut ketika mendengar bahwa Yesus telah bangkit? Matius 28:8, Lukas 24:9, bergegas memberitahu para murid. Markus 16:8, menyimpan berita itu untuk diri mereka sendiri. Beda kan? Jauh itu bertolak belakang, Bang. Nah iya kan beda kan? Kalau pakai Matius berarti kan murid tahu. Ah. Kalau pakai Markus berarti murid nggak tahu. Iya, jadi disimpan untuk mereka sendiri. Berarti ada dua kejadian yang beda di dalam gospel yang berbeda. Iya. Jadi murid tahu atau enggak nih? Nah itu. Oke, berikutnya di mana Yesus pertama kali menampakkan dirinya kepada 11 muridnya. Matius 28:16-17 di Galilea. Lukas 24:33-36 di Yerusalem. Jauh banget.
Yohanes 20, 10 sampai 24 hanya kepada 10 muridnya. Ini aja udah beda. Jadi kalau mereka mau klaim kebangkitan Yesus, tolong direkonsiliasi dulu gitu perbedaan-perbedaan ini gitu. Yang saya sayangkan, kenapa yang di kanon itu 4 gitu loh. Kenapa nggak 1 aja gitu? Iya ya, biar Hah? nggak ribet ya. Kalau 1 kan berarti nggak ada kontradiksi kan? Iya, aman. Berarti salah sendiri dong. Mengkanon 4 gospel yang ceritanya berbeda-beda. Kalau mereka bilang saling melengkapi, ya saling melengkapi, lah ceritanya aja yang berbeda. Bagaimana saling melengkapi gitu. Iya. Mereka kan sering menggunakan analogi begini. Misalnya ada kecelakaan, ada 5 orang atau 4 orang yang melihat. Nanti 4 orang ini membuat laporan sendiri-sendiri. Makanya 4 orang ini membuat cerita dengan versi mereka sendiri-sendiri. Tetapi dari kejadian yang sama, diceritakan berbeda, berarti kan kejadiannya juga menurut perspektif masing-masing penulis juga berbeda harusnya. Iya. Ya kan? Dengan contoh yang tadi kita sudah lihat, berarti kejadian yang dilihat oleh penulis berbeda harusnya. Sedangkan penulis ini bukan saksi mata langsung. Gitu. Masuk nggak? Ya enggak kan? Gitu, Kecuali ya. kalau dia saksi mata langsung. Kecuali dia saksi mata langsung atau mengenal saksi mata langsung. Itu baru beda Dan juga cerita. walaupun beda apa namanya kan, beda orang kok nggak mungkin sampai setolak belakang itu. Nah, anggap aja begini. Kalau memang kejadian itu benar ada, dan orang-orang yang menulis ini adalah saksi mata langsung, harusnya kan mereka berada di tempat kejadian. Iya. Ini kan tidak. Mereka tidak berada di tempat kejadian, mereka orang-orang yang tidak mengenal Yesus dan murid-muridnya, mereka orang-orang berpendidikan yang hidup di tempat lain dengan berbudaya dan berbahasa lain dan tradisi lain. Gitu. Kumaha. Udah kayak Damang. debat capres itu Debat capres. beda-beda aja. Oke. Nah, berikutnya ada beberapa catatan ya dari yang tadi kita bahas. Perhatikan bahwa tidak ada penulis, nah ini bukan Injil nih, kok Injil sih? Gospel. Yang menjadi saksi mata langsung. Oke. Kemudian banyak pengikut Yesus tidak mengenali dalam kisah-kisah dalam gospel setelah kebangkitan. Dan banyak yang meragukan bahwa sesuatu telah terjadi. Ada di Matius 28:17, Markus 16:11 dan 13, Lukas 24:16, Yohanes 20:14, dan juga pasal 21 ayat 4. Yesus diduga memberitahu para imam bahwa kebangkitannya akan menjadi tanda bagi mereka. Namun ia tidak melakukannya setelah itu dengan menampakkan diri kepada mereka. Matius 12:38-40. Kan Yesus ditanya nih sama imam-imam Yahudi nih. Suruh menunjukkan apa namanya? Mujizat atau nubuat. Mujizat gitu. Kan Yesus menjawab bahwa mujizat yang akan dia lakukan adalah seperti Nabi Yunus katanya. Ingat nggak? Coba buka coba. Matius 12:38-40. Matius 12:38. Nih, tentang Nabi Yunus nih. Oh, minta tanda. Coba bacain. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Ya, sekarang kalau kita bandingkan nih kalimat yang di ayat 40. Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam. Begitu juga Anak Manusia atau Yesus akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Saya teringat nih dengan dakwahnya almarhum Syekh Ahmed Didat tentang ini. Yunus di dalam perut ikan hidup mati. Hidup. Yesus Mati. menurut orang Kristen mati apa hidup? Mati. Mati. Itu aja udah beda kan? Ya. Kalau namanya Yunus di dalam perut ikan hidup, terus kemudian dimuntahkan dari perut ikan hidup, Wajar. mujizat bukan? Ya, Mujizat. Gak mati kan? Ya. Kalau Yesus Emang mati kan? mati kan? Berarti sama nggak? Ada yang hidup, ada yang mati. Beda. Beda. Ini aja udah beda kan berarti kan?
Nah, sekarang kalau memang Yesus memberikan tanda bahwa dia bangkit dari kematian, terus kenapa Yesus tidak menampakkan diri kepada orang-orang ahli Taurat itu gitu? Nih, gue udah mati nih. Ini gue udah mati, gue udah bangkit gitu. Ada nggak kisah begitu? Yesus menampakkan diri kepada imam-imam Yahudi. Nggak ada kan? Maria doang. Ya, ada yang bilang ke 10 muridnya, ada yang bilang ke 11 muridnya. Artinya Yesus hanya menampakkan diri kepada murid-muridnya kan? Iya. Nanti ada lagi yang dibilang katanya menampakkan diri ada yang 70 murid, ada yang disaksikan 500 orang. Tapi intinya Yesus tidak pernah menampakkan diri kepada imam-imam Yahudi gitu, yang pernah menuntut dia gitu. Bahkan yang Yesus pernah berikan tanda seperti yang di Matius 12 38 sampai 40 gitu. Yesus tidak melakukannya gitu loh. Kenapa gitu loh pertanyaannya. Kenapa dia tidak datang kepada imam Yahudi yang menuntut dia untuk disalib? Nih saya udah disalib. Saya udah dikubur. Saya udah mati. Sekarang saya bangkit. Maksud saya gitu, kepada imam Yahudi gitu loh. Kan mereka yang menuntut Yesus untuk disalib kan? Iya. Apa takut disalib lagi? Kan udah berarti kalau dia Hah? bangkit berarti dia benar kan? Loh iya, maksud saya, kalau Yesus menampakkan diri kepada imam Yahudi, kan berarti menunjukkan bahwa Yesus benar. Gitu loh. Nih, saya udah mati, apalagi kalau sampai dia ngomong, nih saya udah mati, saya udah menembus dosa kalian gitu. Misalnya gitu. Iya, ya. Harusnya kan begitu kan? Iya. Kenapa tidak gitu? Karena memang Yesus tidak mati. Kalau kamu tuh bilang tidak mati, runtuh iman orang Kristen. Iya. Benar nggak? Kalau ada orang berteori bahwa Yesus di dalam kubur tidak mati, berarti iman Kristen udah runtuh. Karena iman Kristen hanya mengatakan mereka sudah ditebus dosanya dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Jadi kalau nggak mati dalam kubur, nggak boleh jadi Kristen loh, gitu. Paham ya maksudnya? Ya udah dikunci berarti gimana mereka dan mati. Iya, jadi imannya sudah terkunci. Mereka harus beriman kepada Yesus yang sudah pernah mati. Ya, tapi Yesus yang sudah pernah mati ini, yang dibangkitkan, tidak pernah membuktikan kepada imam Yahudi. Hah? Iya, bahwa dia pernah bangkit gitu loh. Berarti Bingung juga. hah? Loh kalian ini ikut kelas kristologi untuk bingung. Maka itulah kita harus punya dasar iman yang kuat dulu ya dengan Islam. Jadi kita bisa melihat sesuatu kasus di dalam kristologi itu supaya kita paham. Oh ini nggak masuk akal, ini masuk akal. Yang masuk akal boleh kita terima. Tapi yang tidak masuk akal ini harus kita kritik. Kita kan orang harus kritis. Itulah sebabnya nanti pada waktu misalnya kalian ditugaskan di pedalaman, bertemu dengan saudara-saudara yang Kristen, istilahnya kalau mereka mencoba memurtadkan orang-orang Islam di bawah bimbingan kalian, kalian sudah bisa menjawab, kalian sudah bisa melakukan bantahan gitu. Nah, sekarang Tuhan Maha Kuasa kan, kata orang Kristen kan. Kalau Maha Kuasa bisa mati nggak? Kalau ada pertanyaan begitu, kenapa ketawa gitu ya? Kenapa ketawa? Wajar, karena itu melawan logika kita. Iya. Gitu. Tuhan kok mati. Nah, itu. Tapi kan teman Kristen kan memang mengatakan bahwa yang mati manusianya. Ya, yang mati manusianya. Tetapi kan disebut satu pribadi itu kan ada jasad, ada roh, Iya. ada jiwa. Ini satu pribadi nih, gitu. Satu pribadi mereka katakan sebut sebagai Tuhan, gitu. Tuhan yang Maha Kuasa, gitu. Bingung kan? Ya, jadi kalian harus paham benar juga nih. Akidah di dalam Islam bagaimana? Sampai di situ tadi. Oke. Yang berikutnya. Fakta bahwa umat Kristiani telah mengorbankan hidup mereka demi kepercayaan mereka akan kebangkitan tidaklah demikian membuktikan bahwa hal itu terjadi. Hampir semua agama memiliki martir yang rela mati demi apa yang mereka yakini menjadi benar. Ya, sebelum ada Kristen juga sudah banyak. Saya sudah pernah tunjukkan. Ada 16 juru selamat dunia yang disalib. Artinya ya sebelum Kristen memang sudah ada konsep-konsep yang sama gitu. Ya.
Terakhir, terlepas dari dugaan kebangkitan Yesus yang hanya bergantung pada kisah-kisah dalam perjanjian baru yang kacau, kebangkitan tidak membuktikan bahwa seseorang adalah Mesias, meskipun hal itu terjadi. Oke. Jadi syarat menjadi Mesias bukan dia harus mati dulu, bangkit lagi gitu, bukan begitu. Di tanah tidak dijelaskan bahwa seorang Mesias itu dia harus mati, kemudian harus bangkit lagi, bukan begitu konsepnya. Gitu. Kalau begitu berarti kan yang 16 sebelumnya yang disalib. Itu harus disembah semua itu. Ya memang disembah. Orang-orang Firaun berarti ya. Iya. Orang Mesir. Yang nggak cuma Mesir aja, banyak Persia juga begitu. Ya kan kita sudah pernah bahas kan, karena memang polanya sudah begitu. Polanya orang-orang zaman dulu sudah begitu, sebelum ada Yesus. Mereka sudah punya pola memikirkan atau menyembah Tuhan yang triad atau yang triun gitu, triun gitu. Iya kan kurang lebih sebenarnya konsepnya sama. Triun, triad, nanti ada Tritunggal, Trinitas. Malah kalau kata Ustadz Abu Didat, Tritunggal berarti tunggalnya ada 3 dong. Berarti bukan Esa dong. Bukan, enggak. Nah kalau Tritunggal, kalau orang Jawa kan bisa bilang begini, tunggal gitu kan. Nah tunggal endi? Tunggal, ini tunggal. Ada lagi tunggal yang mana gitu? Tunggal yang lain mana gitu? Tunggal yang lain mana kan bisa begitu. Tunggal bisa banyak. 3 tunggal. Ada 3 tunggal. Tunggal endi gitu. Makanya kalau Tritunggal tuh nggak cocok buat merepresentasikan ajaran Trinitas, kurang cocok Tritunggal. Mereka harusnya bilangnya Trinitas, ya udah Trinitas saja. Atau Triad gitu. Ternyata belum very clear. Hah? Belum Nggak clear. bakalan deh kayaknya. Kalau buat Hendritan udah clear. Buat Hendritan. Oke. Bagi kita nggak bakalan clear deh itu, karena dari awal konsepnya udah baik. Ya, ini ada lagi ayat-ayat yang dibuat-buat di dalam perjanjian baru. Contoh, Matius 2 ayat 23. Dia atau Yesus yang akan disebut orang Nazaret, yang disebut oleh nabi-nabi. Coba dicek ayatnya. Matius 2, 23. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, coba. Nabi-nabi ya. Ini kalau dibilang nabi-nabi ini urusannya nabi-nabi yang sebelum Yesus dong. Ya. Betul dong? Ya, maksudnya Ada nggak di perjanjian lama nabi-nabi yang mengatakan Mesias ini orang Nazaret gitu? Sedangkan di seluruh perjanjian lama kata Nazaret aja nggak ada. Iya emang enggak. Nah, kalau di sini ada paralel ayat yang digunakan oleh mereka, Markus 1:24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Ini yang ngomong siapa coba? Mau lihat nggak? Siapa, Pak? Markus 1:24 kita lihat. Markus 1:24. Coba kita lihat, siapa yang ngomong nih? Orang yang kerasukan roh jahat. Berarti yang ngomong siapa? Roh jahat. Roh jahat ya kan? Ya. Berarti iblis kan? Ya. Nah kan kalau yang tadi di Matius 2 berapa tadi? Kan dikatakannya kan nabi-nabi. Iya. Yang mengatakan nabi-nabi. Nah ini yang Markus 1 ayat berapa? 24 yang mengatakan berarti roh jahat. Iya. Nggak nyambung dong. Emang nabi bisa kerasukan? Bukan. Oh. Tadi yang apa namanya? Tadi di Matius berapa tadi? Matius 2 Matius 2 ayat 23. 23. Nah, di sini kan dikatakan genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, sedangkan tadi kan Markus yang kita bacakan bukan nabi-nabi. Iya. Kita lihat lagi Lukas 2:39. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya yaitu kota Nazaret di Galilea. Lah yang mengatakan ini siapa? Penulis. Kan penulis Lukas. Iya. Apakah penulis Lukas nabi? Bukan. Bukan. Kita lihat lagi Yohanes 1:45. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Coba. Ada nggak begini, kalimat begini di PL? Atau Musa pernah mengatakan begitu? Enggak. Nggak ada. Bahkan nama Yesus nggak ada di PR. Nggak ada.
Kalau secara Yunaninya ada, Yosua itu sama dengan tulisan Yunani dalam untuk Yesus. Isos gitu. Isu. Iso. Tapi ada nggak kalimat di PL? Istilahnya Musa mengatakan dalam kitab Taurat ada Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Lah kata Nazaret aja nggak ada, kata Yesus aja nggak ada, gitu. Berarti kan ini apa? Ada semacam kayak apa? Pemaksaan ya, Penggiringan opini. penggiringan opini lah. Padahal kalau kita lihat ayat yang di Matiusnya ini kan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Nah, nabi siapa yang bilang Yesus itu orang Nazaret? Terutama di PL, gitu. Kan nggak ada. Iya. Oke. Kita balik Matius 27 9 sampai 10. Ini tentang ladang tukang periuk. Nah, ini juga kurang lebih sebenarnya sama lah. Ayat-ayatnya ini sebenarnya ayat yang mengambil dari PL. Ibrani 10:5 tubuh yang disiapkan oleh Tuhan, lihat Mazmur 46 ayat 7. Jadi penulis Ibrani mengutip dari Mazmur. Oke. Kemudian Lukas 24:46. Nah, coba kita buka Lukas 24:46. Nah, ini juga sangat-sangat sedap ini. Tuh, bacain 46 sampai 46 aja kalau enggak. Kalau mau ini dari 44 dan 44. Ia berkata kepada mereka, Hmm. inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Kitab Taurat Musa itu apa? Torah. 5 kitab kan? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Terus dan kitab apa? Nabi-nabi. Dan kitab nabi-nabi. Kitab nabi-nabi berarti Nevi'im kan? Nevi'im. Nah, Yesaya, Yeremia, Yeskiel dan seterusnya sampai ke Maleaki. Dan apalagi tuh? Kitab Mazmur. Mazmur berarti ada di Ketuvim. Kita cari ya nanti ya. Ini catat dulu nih. Terus 45-nya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Terus 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Perhatikan, ada tertulis ya. Ada tertulis. Berarti tersurat apa tersirat? Tersurat. Berarti kalau begitu harus ada yang benar-benar tertulis, gitu kan? Apa tertulisnya? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, ada nggak di Perjanjian Lama? Di kitab Taurat Musa, di kitab Nabi-Nabi, dan di kitab Mazmur, ada nggak kalimat Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga? Ada nggak? Ingat ya, harus ada kata Mesiasnya loh. Ya. Dan harus tertulis demikian, berarti harus tertulis seperti itu. Iya, ada tertulis gitu. Ternyata nggak ada di Perjanjian Lama. Berarti kalau begini, berarti penulis Lukas yang bohong, atau kalau ayat ini dianggap Yesus yang ngomong, apakah Yesus yang bohong? Gitu. Apakah penulis Lukas yang bohong atau Yesus yang bohong? Karena di seluruh PL tidak ada kalimat Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kira-kira jawaban Kristen gimana? Gak berani mereka jawab. Ada, berani dong. Mereka kan gagah berani jawab walaupun asumsi. Nanti mereka nggak milih dua-duanya. Hah? Yang jelas mereka nggak milih dua-duanya. Ada nanti yang menjawab itu dari kitab Yunus katanya. Iya, kan Yunus kan diceritakan menderita bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Yunus yang masuk ke dalam perut ikan dianggap dicocokinya ke situ. Ya, Yunus yang di dalam perut ikan dianggap mati karena dia berdoa di antara orang mati atau di dunia orang mati katanya. Dunia orang mati. Tetapi apakah Yunus disebut Mesias? Tidak. Berarti cocok nggak? Enggak. Dan Yunus juga hidup. Dan Yunus juga hidup. Ada lagi nanti yang menjawab, oh itu ada di Yesaya 53. Yesaya 53 coba, kalau mau dibaca. Kita cek. Apa kata-katanya? Yesaya 53. Nih, kan ada yang begini nih. Coba bacain. Mana? Yesaya 53 ayat 1.
Yesaya 53. Bacain yang udah dapat. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan Terus. dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia Terus. tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia Terus. sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sungguhnya penyakit kitalah yang ditangguhnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, Terus. dipukul dan ditindas Allah. Terus. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Terus sampai 10. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Terus. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Terus. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Terus. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Terus. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Nah, dari ayat 1 sampai 10 ini menggambarkan seperti Yesus, kata orang Kristen. Kan Yesus itu disalib. Menderita. Terus dalam hatinya dia diantara orang penjahat-penjahat. Ya kan? Bilur-bilurnya menyembuhkan kita. Tetapi ternyata Yesaya 53 ayat 1 sampai 10, pertanyaannya, ada nggak kata-kata Mesias? Nggak ada kan? Ada nggak kata-kata dia bangkit dari ketiga? Nggak juga kan? Itu apa hubungannya gitu dengan Lukas 24:46 gitu maksudnya. Jadi Kristen menggunakan ayat-ayat ini untuk menggambarkan keadaan Yesus pada waktu dia disalib. Dan tadi kan dibangkitkan dan memiliki anak katanya. Ada keturunan, Ya, ayat 10. Nah, yang itu tidak diambil. Kalaupun diambil, itu mereka mengatakan yang disebut dengan keturunan itu adalah orang-orang Kristen zaman sekarang. Keturunan rohani itu maksudnya. Oke. Ya, ayat 10 ini jarang banget diambil sama dia. Umurnya akan lanjut. Gimana umurnya lanjut? Yesus sudah diangkat kok. Bukan begitu? Nah, sekarang kalau menurut orang-orang Yahudi yang mempunyai otoritas dengan kitab mereka, ini siapa sebenarnya yang dimaksud Yesaya 53? Ada yang tahu? Bukan kita pernah bahas ya? Belum ya? Belum. Belum? Yang meninggal harus dibangkitkan. Siapa? Bukan. Menurut perspektifnya Yahudi terhadap Yesaya 53 ayat 1 sampai 10 itu menggambarkan bangsa Israel sendiri. Gitu. Nanti bolehlah kita bahas sekali-sekali lah. Kayaknya saya pernah bahas dengan teman-teman yang angkatan sebelumnya deh kalau nggak salah. Bentar, coba saya cek. Pernah belum ya? Bentar ya. Yesaya 96, 7, 14. Oh, udah pernah. Kalian nanti boleh cek di video-video yang lain, buka playlist STID, saya udah pernah bahas tuh. Ya, nanti supaya kalian paham konteksnya yang dibicarain di Yesaya 53. Oke. Nah, tadi jawaban Kristen kan ada di Yunus, ada di Yesaya 53. Nanti mereka mencomot lagi ada yang di Hosea kalau nggak salah. Hosea itu kalau nggak salah yang hari ketiga katanya. Sebentar. Bukan.
Lupa lah saya. Di Hosea pokoknya kalau nggak salah. Kejadian, Keluaran. Tapi yang jelas di kitab-kitab yang mereka pakai untuk menjustifikasi Lukas 24:46 itu tidak tertulis seperti apa yang ditulis di Lukas 24:46. Oke. Jadi bukan tertulis Mesias harus menderita dan mati di hari yang ketiga. Nih, Hosea 6 ayat 2. Tuh. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ini dianggap sebagai gambaran daripada Lukas 24:46. Ya kan nggak cocok, nggak masuk gitu. Nggak ada kata-kata Mesiasnya, ya kan? Nggak ada kata-kata menderita dan bangkit. Nah, kalau kita balik lagi ke Lukas 24:46, kan sudah jelas tertulis demikian gitu. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ayat-ayat yang dipakai oleh teman-teman Kristen di Perjanjian Lama tidak ada yang persis sama dengan ini. Jadi artinya apa? Klaim sepihak gitu ya. Nah, kalau klaim sepihak saya nanyanya penulis Lukas yang bohong atau Yesus yang bohong gitu. Ya dong. Penulisnya lah. Oh. Hah? Penulisnya ya. Kan dia nggak ini, Iya. nggak tahu ngambil di mana. Dia denger orang. Iya. Oke. Kembali lagi tadi yang B, ayat-ayat yang salah dikutip atau diterjemahkan secara salah. Nah, ini juga sudah pernah saya bahas di video-video saya juga ada Mazmur 22, 17 atau 16 antara kata-kata seperti singa versus mereka tertusuk atau menusuk tangannya gitu. Nanti kita harus lihat Yesaya 38:13, Mazmur 73, Bilangan 23:24, 24:29 dan Yesaya 22:25. Roma 11:26 versus Yesaya 59:20. Seorang penebus akan datang dan keluar versus keluar dari Sion, dia akan menghapus dosa dari Yakub versus dia akan menimpa mereka yang ada dalam Yakub yang telah mengalahkan dosa. Jadi memang penulis-penulis di PB itu memang banyak sekali yang mengutip kalimat-kalimat atau frase-frase dari Perjanjian Lama yang dianggap itu adalah penggenapan dari Perjanjian Lama. Artinya penulis-penulis PB dari Matius sampai Wahyu itu telah mengutip kurang lebih hampir 1000 ayat. Ya, tepatnya 937 ayat. Saya ada rekapnya tuh. Nanti suatu saya bagiin. Pertanyaannya, itu yang menulis itu terinspirasi oleh Roh Kudus atau terinspirasi oleh Perjanjian Lama? Karena segitu banyaknya gitu. Termasuk Paulus sendiri. Paulus juga begitu, banyak juga mengutip dari kalimat-kalimat di Perjanjian Lama. Gitu ya. Nanti ada lagi ayat-ayat yang dikutip di luar konteks. Matius 2:15, dari Mesir aku memanggil anakku, dianggapnya penggenapan dari Hosea 11 ayat 1. Yang di Hosea itu sedang membicarakan bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Satu bangsa Israel juga disebut anakku kan? Sebagai anak Tuhan satu bangsa nih. Ketika Yesus pulang dari Mesir, ini Matius, pulang dari Mesir terus kemudian ke Nazaret, itu dianggap sebagai penggenapan dari Mesir kupanggil anakku. Kan gak nyambung sebenarnya gitu. Di luar konteks gitu. Ya. Kemudian ada lagi Matius 2, 17-18 yang Rahel menangisi anak-anaknya. Dianggap seperti Yeremia 31, 14-17. Ibrani 1-5, aku akan menjadi bapa baginya. Lihat 2 Samuel 7, 14. Kalimat-kalimatnya atau frase-frase kalimatnya itu yang diambil gitu. Banyak dikutip gitu. Berarti yang perlu dipertanyakan itu bukan Al-Qur'an niru Bible, Bang. Tapi PB niru PL. Terinspirasi gitu. Maka terbukti kan. Ya, ini kan banyak sekali, ini belum semua loh, ini masih banyak loh. Ya, jadi PL, PB. Penulis PL mengutip hampir 1000 ayat dari PL. Di dalam PL sendiri itu ada yang namanya benar-benar mungkin hampir 30 ayat tuh ya
itu persis plek sama. Ada yang tahu? Apa itu? Hah? Ah, googling. Nggak, nanya ayat berapa? Apa? Nanya ayat berapa, ayat apa? Ya, belum pernah lihat, belum pernah dengar. Belum. Kita lihat di sini sebentar ya. Kita kecilin dulu lah supaya kita bikin. Oh, tapi ini. Coba kamu buka dua raja-raja. Tutup dulu, Dika. Dua raja-raja. Dua raja-raja 18. 18, Dua raja-raja 19. 19. Ya, dari ayat 1. Kamu tahan dulu, pegang. Saya bacain ya. Kamu cek benar apa enggak yang saya bacain ya. Bentar, saya buka dulu. Dua raja-raja berapa tadi? 19 ayat 1 ya. Ayat 1. Saya gedein dulu nih. Saya bacain ya. Kamu cek nih. Bukan begini dong. Kalau begini mah saya sama juga. Saya buka yang mana? Saya buka yang di Ya PP. kamu buka yang ini. Oh, ini udah. Dua raja-raja 19 kan? Ya. 19 ya. Kamu pegang ya. Ya. Lu jangan lihat komputer. Lu jangan lihat TV ya. Udah ngadep sana. Tutup dulu. Oke, sekarang saya bacain. Derek cek. Yang saya bacain benar apa enggak? Oke. Sebentar. Nggak usah ditampilin ya. Saya bacain aja. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakanlah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Betul? Betul. Saya lanjut loh. Saya lanjut sama nggak? Gua dong yang lanjut dong. Nggak, maksudnya saya lanjut sama nggak? Enggak dong, kan gua bukunya dari kitab lain. Iya, maksudnya ini kan yang di sini sama nggak? Ya. Lanjut 2 ya. Enggak dong, gua yang bacain dong. Lu cek di dua raja-raja bener nggak kalimatnya begitu ya? Benar. Disuruh nyalah juga Elyakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Betul? Betul. Sama? Sama. Gue bacanya dari Yesaya. Iya. Ini apa? Ini dua raja-raja 19. Iya. Saya bacanya dari Yesaya pasal 37. Baca bareng loh. Baca bareng. Baca bareng beda kitab. Ya, tunggu sebentar. Saya tunjukkan yang sudah digabungkan. Bentar. Kok ada yang bingung itu? Ada yang bingung ya? Sama persis. Itu jiplak bener. Ya, itu namanya copy paste. Harusnya ATM. Itu ya. namanya apa? Plagiarisme. Plagiarisme. Aduh, udah Berarti diterima. kalau ini merah semua itu dong. Merah apanya? Ini ada alat untuk cek plagiarisme. Merah gimana? Merah tulisannya karena plagiarisme. Gue di tag plagiat. Tuh, coba lihat. Ditampilkan. Oh ya, yang tadi saya baca tuh dari Yesaya 37. Kepalanya perikopnya sama. Perikop sama, dari ayat 1 sampai ayat 37 atau 38 sama. Coba baca, bandingkan. Sama. Titik komanya gimana? Sama. Namanya. Hah? Namanya sama. Sama banget. Coba itu kameranya dikasih lihat muka-muka yang lagi pada bengong ini. Jangan kasih lihat ini dulu. Sekali-sekali pindah ke sono, muka-muka yang lagi bengong disorot gitu. Terkaget-kaget dulu. Balikin lagi ke tadi. Nah, kalau gitu kan ngapain diulang gitu ya? Ada lagi nanti. Ada lagi selain ini. Wow. Berarti ini tebel-tebelnya diulang banget. Ya, udah diperhatikan kan? Ini sampai ayat 4 nih. Ini sama semua sampai ayat ke-37. 37 ayat sama. 37 ayat sama semua. Ya kalau bisa diulang nih. Oke ya. Tutup dulu. Kita lihat sampai ayat 37-nya nih. Ya Allah ribetnya mereka. Kitab apa kok? Kitab apa? Apa? Enggak, iya di kitab apa? Tunggu sebentar. Saya mau kasih lihat yang sampai ayat 37-nya sebentar. Ini di sini bisa dibelah, cuman tampilannya tidak bisa kitab lain masalahnya, harus cuman bisa. Oh iya, nggak bisa. Atau gimana ya, sebentar. Satunya dari gue.
Gimana caranya ya? Satunya aplikasi, satu web. Hmm? Itu kan layar belah, cuman satunya di web, di Google. Oh, kalau di Google berarti kita buka yang Alkitab ya, Alkitab Mobi ya. Jadi berapa? 2 Raja-Raja 19 ya? Betul kan? Iya. Atau ini saya kecilin ya? Gimana caranya ini? Windows Supaya bisa double. Windows samping. Windows apa? Windows arah panah kiri kanan. Gimana? Ini juga saya kecilin deh. Ini kan? Biar bisa di Compare. ini kan? Nah, gini kan? Oh, tulisannya kegedean ya? Bentar. Segini lah ya. Bolak-balik aja lah ya. Susah. Oh, kalau enggak sama-sama dibuka di itu aja ya? Di web. Di web ya? Iya. Nah, sebelahnya saya buka lagi ya. Yesaya berapa tadi? 37. Yesaya 37. Nah, ini kan. Ini kan tinggal begini kan? Ya, 2 Raja-Raja 19 tampilkan nih. 2 Raja-Raja 19 nih ya dari ayat 1 nih. Yang sebelahnya Yesaya 37 nih. Ya. Sebentar. Ini ada ini ya kalau nggak salah, side panel ya. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Coba. Nih lihat nih, kita perhatikan nih. Dari ayat 1. Tadi kan kita baca sampai ayat berapa tadi? 4 ya? Ya. Nah, ini sekarang perhatikan nih dari ayat 5, 6, sampai ayat 10 nih ya. Oh, sebentar. Saya harus buka pakai ini kali, website lain supaya disandingkan gitu ya. Nah, ini kita kecilin. Kita buka Yesaya 37. Ada ininya ya, murotal. Murotal. Itu ada murotalnya itu. Suara itu. Nah, gini kan? Nah, itu mah bisa. Hah? Itu. Mana? Ini? Bawahnya itu. Ini ya? Itu. Nah, satunya lebih itu. Ini ya? Iya. Bener ini. Nah, ini ya. Bener kan? Kita buka Yesaya 37. Oke. Nah, lihat tuh. Sama-sama Yesaya. Sama-sama Yesaya. Berarti kita harus yang ini kita ganti ya, 2 Raja-Raja 19. Mana tadi? TB. 2 Raja-Raja 19 kan? Iya. Nah ini. Inilah. Ya, yang sebelah kiri 2 Raja-Raja 19 ayat 1, yang sebelah kanan Yesaya 37 ayat 1, perhatikan tuh ya, sama kan? Sama. Ini sama kan? Sama.
Ini sama ini. Sama. Tuh. Sampai titik komanya sama kan? Iya. Ayat 4 sama. Ayat 5 sama. Ayat 6 sama. Ayat 7 sama. Ayat 8 sama kan? Itu Sama kan? Iya. itu mungkin waktu Perhatikan titik komanya sama kan? Sama. Ayat 9 sama. Ayat kejadian 10 sama. Ayat 11 sama. 12 persis. 13 sama. Besar kecil hurufnya sama. Bentuknya sama. Arah tanda tanyanya sama. 14 sama. Sama. Nah, 15 nih ada penomoran yang berbeda. Tapi perhatikan kalimatnya, sama apa beda? Kalau yang di mana tadi nih? Yesaya sebelah kanan, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan, katanya itu ayat 15. Ayat 16-nya, ya Tuhan semesta alam dan seterusnya. Dipisah. Yang 15, yang di dua raja-raja, Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel, ini Allah Israel. Ini ada, kalau yang di Yesaya ada semesta alam nih. Yang bertata, hanya Engkau sendiri Allah segala kerajaan bumi. Hanya Engkau sendiri Allah kerajaan bumi. Sebelumnya yang bertata di atas kerubim, yang di Yesaya nggak ada kerubim ya. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Tapi kan, oke, ini dari sini udah berbeda nih kan. Tetapi intinya, poinnya sama kan? Sama. Oke, sekarang ayat 17, sama nggak? Sama. Sama kan? 18 Sama. dengan 17, Sama. sama. 18 dan 19, Sama. Dalam api. sama ya. Sama. 20, sama. Yang ini 20 sama 21, sama. 22, Inilah firman. sama. Sengaja dirubah dikit biar nggak sama nomornya. Ya, ini tadi kan penomoran dan ada frase yang berbeda sedikit lah. 22 dan 23, sama. 24 dan 23, sama. 25 dan 24, sama. 26 dan 25, sama. Ya kan? Iya. Oh, kalau di sini koma, di sini titik nih. 26 dan 27, sama kan? 28 dan 27, sama. 28 dan 29, sama. 29 dan 30, sama nggak? Sama. 31 dan 30, Sama. sama. 32 dan 31, sama. 33 dan 32, sama kan? Sama. Melalui jalan 34, melalui jalan 33, sama kan? 34 dan 35, sama. Nah, terus ini 36 dan 35 beda dikit lah, beda dikit nih. Keluarlah malaikat Tuhan, di sini pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang dalam perkemahan. Sama kan? Asyur, keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua. Belakangnya sama, cuma di depannya sedikit beda ya. 36 dan 37, Sama. sama. 38 dan 37, sama nggak? Sama. Sama kan? Berarti kurang lebih kan ada 30 berapa? 37 ayat lah ya, kurang lebih lah. Kan tadi ada yang dipecah tuh 15 dan 16 kan. Berarti 37 ayat sama persis. Yang ada perbedaan tadi hanya maka pada malam itu, gitu aja. Komanya sama kan? Yang sama persis tadi banyak kan? Banyak. Kebanyakan yang sama. Ini satu kasus nih. Nanti ada lagi sebenarnya. Itu kan jadi pertanyaannya ngapain diulang gitu ya? Enggak dong, kalau pertanyaan saya bukan begitu. Pertanyaan saya itu adalah penulis dua raja-raja itu nyontek Yesaya atau penulis Yesaya nyontek raja-raja? Gitu dong pertanyaannya. Jangan saling contek.
tergantung tugasnya. Lo kan nggak mungkin saling contek, kan pasti udah ada satu duluan. Kerja kelompok kali. Kita tinggal cek yang ditulis yang mana duluan, yang Dua Raja-Raja atau yang Yesaya duluan. Harusnya PR duluan. Ya ini sama-sama di PL. Oh. Dua Raja-Raja dan Yesaya sama-sama di PL. Tadi kayaknya di PB. Enggak. Kalau PB kan mengutip ayat-ayat di PL. Kalau ini sama-sama di PL, ada yang identik ayatnya. Satu angkatan. Satu angkatan. Betul. Satu angkatan loh. Satu visi-misi. Oke. Ini Yesaya 37 dan Dua Raja-Raja 19. Tutup dulu ya. Nanti ada lagi Dua Raja-Raja 18, 37. Dua Raja-Raja 18, 13 sampai 37 dan Yesaya 36 ayat 1 sampai 22. Tapi tidak seidentik yang sebelumnya. Gitu. Oke. Yang paling identik itu yang tadi kok. Yang tadi itu ya, yang persis banget gitulah. Berarti sisanya ada perubahan-perubahan tapi dikit. Ya tadilah cuman ada tambahan maka pada malam itu. Terus tadi yang ayat 15 dan ayat 16 dipisah. Dan itu di ayat di hal yang sama PL gitu. Sama-sama di PL. Oke. Ya, jadi sudah selesai ini. Perlu nggak nih PDF-nya? Saya kirim. Perlu ya, saya kirim ya. Saya save dulu, saya print dulu ke PDF. Oke, nanti saya kirim ke grup WA. Baik, sampai sini ada mau ditanya? Oh, teksnya nggak keluar. Apa tadi? Ada mau tanya? Ini memang di sini tidak banyak membahas tentang Yesus itu Tuhan atau bukan. Ya, teologisnya. Kita nggak membicarakan banyak teologis di sini karena apa? Seperti kita pernah bicarakan, kalau kita hanya berbicara teologis, nanti jatuh-jatuhnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita bisa membuktikan latar belakang, sejarah, kondisi kitab suci mereka, ya tolong dibantah gitu. Nih. Ya. Remik no. Nanyanya kamu ke saya. Karena ini kondisinya nanti kan di lapangan kok. Ya. Nah, di lapangan sudah ada, misionarisnya ada, kita tahu, kita udah punya datanya. Nah, gimana langkah dakwah yang perlu kita lakukan? Kita datengin atau kita nunggu didatengin? Oh gini, kita harus berpegangan kepada SKB 2 Menteri, ya nomor 1 tahun 79. Kita boleh mensiarkan agama kita kepada orang-orang yang belum beragama. Oke, itu patokannya itu ya. Kalau kepada orang yang sudah beragama, dilarang, itu ada aturannya. Nah, tergantung nanti di lapangan siapa yang sering melanggar. Nanti kita bisa tahu sendiri lah siapa yang sering melanggar. Tetapi yang kita boleh lakukan, mensiarkan agama hanya kepada orang yang belum beragama. Ya. Kalau yang sudah kepada orang yang sudah beragama pun atau yang belum beragama pun, itu juga diatur cara pensiarannya. Itu nanti juga kita tidak boleh door to door. Nggak boleh dengan istilahnya pura-pura dengan sembako misalnya. Atau dengan menyebarkan buku, pamflet, brosur gitu-gitu. Ya, itu juga nggak boleh. Emang ada yang gitu? Hah? Emang ada yang gitu? Bukannya, Ada. Sekarang di Jakarta Masih ada. Loh, bukannya. Kamu kemarin. Oh gitu kok ya. Tapi kepada orang yang belum beragama ya, kalau kita melakukannya. Istilahnya mensiarkan agama ya. Tapi kan siarnya kita kan ingin mengembalikan dia kepada Islam. Mengembalikan siapa? Mereka kepada Islam. Yang sudah beragama, nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kita tidak boleh mendakwai orang yang sudah beragama. Tapi kalau mereka tidak sengaja atau menonton dakwah kita yang di medsos, itu bukan salah kita. Gitu. Ya. Ada lagi? Saya pernah lihat di sosmed ya, ada yang bilang menanggapi pertanyaan tentang ada nggak Yesus ngomong kalau dia tuh Tuhan gitu kan? Saya kan pernah nanya ini juga sama
Pak Hendritan waktu di Jogja kan. Jadi yang di YouTube ini dia bilang di YouTube apa di mana itu lupa saya. Untuk waktu itu, untuk di zaman Yesus itu Yesus mengakui dia itu Tuhan, mengumumkan dia itu Tuhan tidak relevan katanya. Kenapa tidak relevan? Tuhannya, apa istilahnya, Tuhannya bangsa Israel, ya, yang tidak bisa menjadi manusia, itu aja tegas-tegas mengatakan bahwa dialah Tuhan satu-satunya gitu. Kalau orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan, yang misinya memang datang untuk menebus dosa manusia, kenapa tidak relevan dia mengatakan akulah Tuhan yang mau menebus dosa kalian gitu? Kenapa tidak relevan? Maksud saya gitu. Kenapa ya? Kenapa harus berdrama-drama gitu maksud saya? Harus menyamar-nyamar gitu. Dengan tragedi sebesar itu ya. Iya, maksud saya, paham ya maksud saya? Di Perjanjian Lama, Tuhannya bangsa Israel selalu dengan tegas mengatakan atau menyatakan akulah Tuhan, akulah Dia, tidak ada yang lain. La ilaha illallah gitu. Terus kalau dianggapnya nih konsep Trinitas konsep Kristennya nih. Terus ketika Tuhan bangsa Israel ini mau turun menjadi manusia, kenapa dia harus berdrama-drama tidak berani mengatakan akulah Tuhan gitu loh maksudnya. Paham maksud saya? Nah, jadi nggak bisa dikatakan tidak relevan. Berarti kalau begitu kita bisa ngomong, berarti kalau gitu Yesus tuh bukan Tuhannya bangsa Israel. Gitu. Maksud saya gitu. Ya. Kalau Yesus ini benar-benar Tuhannya bangsa Israel, masa dia berubah sikap atau berubah apa namanya? Berubah pendekatan. Kenapa dia tidak berani menyatakan bahwa dianya Tuhan gitu? Yang harus mereka sembah gitu. Harus berdrama-drama gitu. Aku nggak tahu kapan hari kiamat. Bapak lebih besar dari aku. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya mendengarkan apa yang aku dengar. Aku hanya menyatakan apa yang aku dengar. Aku sudah menyampaikan firman-Nya. Gitu. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Satu-satunya Allah itu Bapa. Aku hanya utusan. Kalau Yesus ini Tuhannya bangsa Israel, kenapa dia harus merubah narasinya ketika jadi manusia? Gitu. Apa takut dikebukin atau gimana? Tuhan masa takut dikebukin? Lah kan lagi jadi manusia. Oke tadi. Lah kan di Taman Getsemani kan waktu Yesus mau ditangkap kan Yesus sebenarnya bisa menyuruh pasukan malaikat untuk membantu dia kan? Iya. Masa takut? Keringetan lagi. Ya ibaratnya gitu. Jadi kalau ada argumen dari siapa tadi Pak Hendritan bahwa Yesus tidak mengatakan dia Tuhan karena tidak relevan. Nggak, bukan Hendritan, ada di YouTube. Oh, dari YouTube. Jadi perkataan aku adalah Tuhan itu nggak ada bobotnya untuk waktu itu. Gitu. Nggak ada bobotnya. Nggak ada Lah bobotnya. berarti Yesus bukan Tuhannya bangsa Israel. Gitu aja gitu. Oke, ada lagi? Udah pada paham semua apa? Paham kok. Udah ya? Jadi kalau masalah konsep Mesias, saya harap kalian sudah paham benar ya. Perbedaan konsep Mesiasnya Yahudi dan Kristen. Kalau masalah misalnya nanti kalian ketemu dengan misionaris di lapangan, terus membicarakan Yesus itu Tuhan gitu yang turun, nah kalian kan sudah di luar kepala lah. Ya. Ya mudah-mudahan aja nanti di tempat kalian ditugaskan ada sinyal gitu ya. Terus ke pedalaman juga bawa Bible gitu. Bawa dong. Ya bawa aja. Tapi nggak usah istilahnya nggak usah dipakai kalau kalian sedang bicara dengan saudara-saudara Muslim. Dikeluarkan kalau ada misionaris datang gitu. Dan tolong kalau memang mau menggunakan Bible untuk mendakwai orang-orang yang sudah Muslim di sana, tolong juga pesan saya didakwakan begini. Jangan sebut kitabnya orang Kristen itu Alkitab. Pertama, ya. Karena Quran kita juga disebut Alkitab. Yang kedua, 4 kitab di dalam Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, jangan disebut Injil. Ya, sebutnya Gospel aja. Injil
Yang cuman satu yang disebutkan dalam Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dan diterima oleh Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. 4 gospel itu bukan Injil yang dimaksud dalam Quran. Oke. Wah, kalau bisa main ke sono sekali-sekali jalan-jalan gitu enak juga ya. Sabda ini memang itu niatnya berdakwah lillahi ta'ala, tapi nanti ada bonusnya. Iya. 50 hari ya, lama juga ya. Berarti nanti kita pertemuan selama semester ini nggak sampai 16. Iya. Berarti yang tugas ini termasuk apa namanya? Dihitung ada nilainya. Dihitung kuliah. Ibaratnya KKN. Iya, KKN. KKN-nya kita tuh pakai Oh, KKN, kuliah kerja nyatanya itu di pedalaman. Iya. Itu udah nyata Alhamdulillah ya. Itu kuliah kerja nyata ya, benar-benar nyata itu ya. Ya. Berarti kalian ini harus menjadi dai di sono ya. Iya. Ya. Jadi yang kalian tunggu sebenarnya misionaris itu yang datang ya. Iya. Ngopi dulu kita gitu. Hati-hati. Nah, pesan saya cuma gini. Hati-hati kalau kalian ketemu dengan orang-orang yang berpakaian seperti muslim. Belum tentu mereka muslim. Oke, hati-hati. Apalagi kalau mereka sampai membacakan ayat-ayat Quran. Hati-hati juga. Coba tanya mereka itu maksudnya apa, kalau mereka baca-baca ayat Quran itu tuh maksudnya apa gitu. Kalau mereka melintir-melintir, nah itu hati-hati itu. Mau adu hafalan lu. Bukan masalah menghafalkannya, bukan masalah hafalannya, tetapi masalah kita harus paham benar nih maksud ayat Quran ini apa. Supaya nanti pada waktu mereka melintir kita bisa meluruskan gitu. Itu yang penting. Quran surat Maryam kan banyak. Ya. 28, 30, 71, 72 itu kan sering dipelintir-pelintir. Nanti yang apa namanya? Yang tadi itu wajihan itu kan sudah tahu ya, Al-Ahzab 69, belum nanti Ali Imran 45. Iya, nanti Az-Zukhruf 61. Itu sering dipakai. Ya. Ya pokoknya kalian berdoa aja di sana ada sinyal gitu aja. Kalau nggak ada sinyal malam ngapain tuh? Tidur cepet dong nanti kalau gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup ya. Baik, kita sama-sama melafazkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Dan kita lanjutkan dengan doa penutup kafaratul majelis. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.